Selamat sore teman-teman. Kita akan bahas lagi tentang kemitraan ya teman-teman. Saya ini sudah baca di grup itu sliveran ya, juga dari teman-teman pembolang yang biasa nyuplai leviset ke kemitraan. Ternyata ada terjadi masalah katanya teman-teman. Sudah mulai goyang. Ini salah satu kemitraan yang cukup bertahan lama dan besar. Sudah mulai kolab. Jadi pembayaran koloni dari pembolang ke perusahaan tersendat-sendat, sebagian tidak dibayar. Demikian juga dengan pembayaran kepada mitra dari kemitraan tersebut pun tidak dibayar. Saya nggak tahu itu dipending, tidak dibayar atau baru dibayar sebagian. Intinya ada masalah. Jadi memang ini sebetulnya bukan hal yang luar biasa teman-teman. Itu apapun alasannya, hal seperti itu sudah kita perkirakan dengan melihat histori dari kemitraan-kemitraan yang lain. Seperti kemitraan Jadi Kebon yang dulu sempat bombastis sampai banyak pejabat yang ikut. Kemudian kemitraan dari Semut Rangrang, kemudian kemitraan Tokek, itu pun sama. Umur mereka itu tidak lebih dari 5 tahun, bisa lebih kurang atau lebih sedikit. Itu berdasarkan hitung-hitungan memang umur segitu uang gulungannya udah sangat besar sehingga tidak mencukupi untuk membagi profit yang didapat dengan anggota yang membeli atau anggota baru yang membeli, atau mungkin anggota barunya sudah jenuh, jadi tidak ada pembelian terhadap koloni, sehingga tidak ada profit dari perusahaan ya. Nah, apakah ini bisa diselamatkan? Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan dari para member atau dari teman-teman sekalian yang sudah terlanjur ikut ya, apalagi terutama yang baru ikut. Tentunya yang bagian sial ya, yang awal-awal tapi tidak membeli, awal-awal kemudian membeli tapi tidak terjadi pembelian penambahan koloni, itu mungkin masih bisa selamat ya, bisa mungkin ada untungnya. Tapi yang celaka kan jika dia awal beli 10, oh lancar, akhirnya beli lagi 20, oh lancar, beli lagi 40, akhirnya ujung-ujungnya malah tekor. Nah, berdasarkan dari kejadian sebelumnya, dari misalnya dari Semut Rangrang, dari Tokek ya, ada kemitraan Tokek, kemitraan Jadi Kebon, itu ujung-ujungnya semuanya itu tidak ada keputusan yang pasti. Jadi sampai sekarang pun tidak ada solusi. Jadi boleh dibilang kasusnya walaupun dibawa ke pengadilan pun percuma. Tapi jika tidak dibawa ke pengadilan, foundernya tentu enak-enak aja ya teman-teman. Jadi memang kita tidak, teman-teman yang sudah ikut sudah tidak bisa terlalu berharap banyak ya teman-teman. Anggap aja itu ongkos pembelajaran. Walaupun bagi sebagian orang itu sangat besar ya nilainya. Tapi kita dari pembudidaya yang asli, yang ibaratnya memang sangat peduli dengan teman-teman, terutama saya sendiri kan sudah memberikan serial tentang kemitraan ini lebih dari 1. Ada beberapa serial tentang bahayanya kemitraan. Dengan saya tidak langsung menyerang lancengnya, jadi teman-teman bisa melihat histori dari yang contoh dari kegagalan dari kemitraan seperti Semut Rangrang, kemudian saya jelaskan Jadi Kebon, kemudian dari Kadal, itu semuanya ujung-ujungnya kolab dan tidak ada ujung pangkalnya. Jadi justru member itu dirugikan. Mungkin masih banyak yang ngeyel ya teman-teman, karena tim marketingnya tentunya sangat gigih. Misalnya, wah ini tidak hanya sekedar ternak, tapi kita jual produk, kita jual hasil, semuanya seperti itu teman-teman. Itu hanya sekedar lip service atau tim-tim marketing yang ibaratnya
untuk membujuk agar ada korban-korban baru. Nah teman-teman, kita harus waspada terhadap bisnis-bisnis seperti ini ya teman-teman. Bisnis-bisnis ini polanya itu sama. Beli koloni dengan harga yang mahal, kemudian diceritakan keuntungan seperti ini tanpa ada resiko. Kemudian pembelian koloni baru dengan iming-iming harga lebih mahal dan ada garansi, ada surat-surat notaris, surat-surat perjanjian, itu semuanya hanya sebagai iming-iming saja. Karena pada kenyataannya itu percuma, karena ketika dituntut perusahaan alasannya sudah nggak ada uangnya, alasannya ada kebobolan, uangnya dilarikan atau sebagainya. Tapi ujung-ujungnya perjanjian itu hanya sebagai kertas saja yang tidak berguna. Jadi itu hanya sekedar efek psikologi, wah ini ada perjanjiannya jadi aman, ini di depan notaris, ini ada garansinya, itu semuanya itu hanya sekedar istilahnya manis-manisnya mulut sales ya teman-teman. Nah teman-teman harus hati-hati. Saya juga ada baca suatu perusahaan yang dulu bergerak di bidang lanceng, bergerak di bidang kemitraan. Dia akan merambah lagi katanya di kepiting ya teman-teman. Ya mungkin sama seperti itu nanti alasannya kenapa kepitingnya mahal, harga jual itu mahal, nanti alasannya bisa kepitingnya diekspor jadi mahal gitu kan. Ada yang mungkin hanya sekedar hanya action saja, seperti kadal ya teman-teman. Tokek itu sebetulnya para penghobi tokek udah cerita, tokek untuk diekspor pun harganya nggak mahal. Tapi alasan dari kemitraan tokek, kenapa tokeknya mahal, karena memang diekspor dengan ukuran tertentu untuk obat, jadi harganya mahal. Padahal setelah diselidiki ya harganya nggak semahal yang seperti itu. Jadi itu hanya permainan uang, istilahnya money laundry, permainan uang atau skema ponzi ya teman-teman. Itu masuknya skema ponzi. Jadi lanceng itu tidak salah teman-teman, yang salah itu adalah skemanya. Jadi kelanceng itu hanya sebagai kedok untuk skema ponzi. Skema ponzi itu biasanya umum untuk penipuan, macam mungkin teman-teman pernah kenal MMM, itu skema ponzi. Kemudian S3, SSS, Triple S ya, itu juga skema ponzi yang dulu akhirnya udah KO juga semuanya. Kemudian semut rangrang, tokek. Nah ini kelanceng, karena kelanceng sedang akhirnya dibikin seperti itu dengan alasan yang kelihatannya ilmiah. Harganya gini, ada produknya harganya segini, ada produk ini, ada produk itu semuanya hanya akal-akalan ya teman-teman. Jadi saya sangat prihatin dengan kejadian seperti ini. Semoga teman-teman bisa, atau para mitra itu bisa mendapat solusi yang menyenangkan ya teman-teman. Semoga kita sebetulnya tidak kurang-kurang memberi edukasi. Seperti saya di YouTube saya, waktu awal-awal berdiri saya sudah memberikan edukasi. Itu ada 2 atau 3 YouTube saya tentang membahas tentang kelanceng ini teman-teman, tentang kemitraan kelanceng. Jadi semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan tidak trauma dengan kelanceng. Karena kelanceng atau trigona itu nggak salah, itu hanya sekedar hanya dipakai untuk sarana atau kedok atau kamuflase dari skema ponzi yang mereka terapkan. Ya teman-teman, semoga ini bisa menjadi pelajaran dan kita bisa menjadi waspada untuk bertindak ke depannya ya teman-teman.